Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 201 Kau terlalu banyak berpikir tentang aku. Tatapan mata gelap sang penguasa neraka jatuh pada bibir lembutnya yang lembut, memandangi bibir basah yang sedikit terbuka membentuk senyum jahat, dan dia tak dapat menahan rasa berdebar di jantungnya. Dia meliriknya dengan ekspresi menggoda di wajahnya dan suaranya terdengar rendah dan sedikit serak saat dia berkata, rasanya aku tidak sanggup melepaskannya. Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu yang tadinya ingin mengolok-oloknya tiba-tiba merasa sudut mulutnya mengerut dan kemudian dia menatap wajah tampan yang semakin mendekat. Seluruh tubuhnya berusaha melepaskan diri dari tangannya dan melompat, menjauh darinya sambil menatapnya dengan waspada, wajahnya marah. Demi Tuhan, aku tidak punya kecenderungan laki-laki. Bahkan jika kau ingin menyakitiku, jangan lakukan itu padaku. Aku baru berusia 15 tahun dan aku adalah bunga yang baru saja akan mekar, aku tidak akan sanggup menahan dirimu untuk dirusak olehmu. Di luar pintu, Sadowan menganggukkan kepalanya dengan air mata di matanya setelah mendengar kata-kata itu, berpikir dalam hatinya, benar. Tuanku, bahkan jika Anda memiliki kebiasaan broken sleeve, Anda seharusnya tidak memilih anak itu. Apa bagusnya anak itu? Selain aneh dan licik, dia juga cacat. Jika Anda benar-benar telah mengarahkan pandangan Anda padanya, itu bukan Anda yang akan menghancurkannya, tetapi dia yang akan menodai Anda. Dan Tuan Neraka yang mendengar perkataan Feng Jiu malah terdiam. Kecenderungan pria dan pria. Siapa yang bilang dia punya kecenderungan seperti itu? Mengapa pikiran wanita ini selalu dipenuhi dengan omong kosong seperti itu? Lihatlah ekspresi terkejut dan waspada di wajahnya, hatinya yang tadinya terguncang dan goyah sedikit kemudian berangsur-angsur tenang, wajahnya sedikit menghangat saat dia menatap wanita itu dengan ekspresi yang pantas untuk dihajar dan suaranya berubah dingin saat dia berkata dengan gigi yang sedikit terkatup. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak punya kebiasaan buruk seperti itu. Terhadap kata-kata itu, apakah Feng Jiu akan mempercayainya? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, dia hanya tersenyum malu sambil mendorong pintu keluar dan berkata, sebenarnya, aku juga berpikir bahwa kamu tidak akan memiliki kebiasaan yang tidak diinginkan seperti itu. Bayangan satu juga mengatakannya. Kamu jelas seorang pria yang rupawan dan sangat berguna. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan kalian berdua yang cantik setelah kalian baru saja kembali, bukan? Mendengar itu, Sadowan yang berada di luar hampir meneteskan air mata. Saya katakan, leluhur kecil, tidak bisakah kamu tidak menyeret namaku ke dalam setiap perkataanmu? Penguasa neraka itu tetap di tempat duduknya dan tidak bergerak, jarinya sesekali mengetuk meja dengan ringan ketika dia melihat wanita itu mendorong dirinya sendiri dengan langkah-langkah kecil hingga dia mencapai luar pintu, dan kemudian segera menarik kakinya untuk berlari jauh keluar. Sudah malam, dan aku tidak akan mengganggu istirahat penguasa neraka lagi. Saat kata-kata itu keluar, sudah tidak ada tanda-tanda orang itu. Bayangan satu. Mendengar tuannya memanggilnya masuk, Sadowan menguatkan diri dan melangkah masuk. Tuanku, tuanku. Kau bilang padanya bahwa aku ingin kau membawa dua wanita ke sini untuk melayaniku saat aku tidur. Tanya penguasa neraka, saat matanya yang tersenyum namun tidak benar-benar tersenyum jatuh ke arah bayangan satu, menyebabkan bayangan satu bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Bawahanmu. Bawahanmu bertemu dengan dokter hantu di paviliun dan dia bertanya tentang hal itu. Bawahanmu kemudian. Keringat dingin menetes seukuran kacang di dahi Sadowan, dan dia tiba-tiba tidak dapat berbicara dengan tepat. Mungkin Anda juga ingin menginap di menara angin jernih selama beberapa hari. Mendengar itu, Sadowan langsung pucat pasi dan jatuh berlutut dengan keras. Tuanku, redakan amarahmu. Bawahanmu pasti tidak akan melakukannya lagi. Pulanglah. Jika hal ini terjadi lagi, kau tidak akan dimaafkan. Sang penguasa neraka melambaikan tangannya sebagai tanda pergi, memberi isyarat kepada Sadowan untuk pergi. Baik, tuanku. Sadowan menghela napas lega dalam hati, berusaha bangkit dan bergegas keluar. Setelah bayangan satu mundur, memikirkan cara wanita itu menjauhkan diri darinya seperti kalajengking beracun, alisnya berkerut tanpa sadar. Dia mengusap dagunya dan berpikir dalam hati, mungkinkah wajahku tidak cukup tampan di matanya? Itu seharusnya tidak terjadi. Dia masih sangat percaya diri dengan penampilannya sendiri. Tapi, jika itu benar, mengapa wanita itu tidak membelinya? Mungkinkah dia perlu belajar dari para wanita itu sebelumnya, untuk menggunakan penampilannya untuk memikat dan memikatnya?